Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, ikhwan-ikhwat, muslimin muslimat, alhamdulillah telah hadir suatu channel yang mempunyai visi dan misi melestarikan budaya sekaligus menjalankan apa yang diamanahkan, yaitu mengenal lebih dekat dengan para tokoh-tokoh agama, para alim ulama. Channel ini didirikan karena ada rasa dari kami keprihatinan atas terjadinya kemajuan ilmu teknologi yang semakin melejit seperti ini, sehingga banyak dari kalangan remaja dan generasi di bawahnya ini yang bisa dikatakan kurang atau tidak mengenal dengan tokoh-tokoh agama, para masyayikh, para bahyai-bahyai, para kiai, para alim ulama. Oleh karena itu, kami berinisiatif mendirikan channel ta'aruf untuk mengenal lebih dekat beliau, para tokoh-tokoh baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan bisa memberi keberkahan kepada kita semua, utamanya kaum muslimin muslimat pada umumnya bangsa Indonesia. Yang mana untuk channel Ta'aruf channel ini mempunyai program-program bagaimana supaya generasi muda ataupun generasi selanjutnya ini terpacu untuk mengenal lebih dekat beliau-beliau para alim ulama. Di antaranya kami dari Ta'aruf channel ini mengadakan suatu bisa dikatakan tebak nama atau pengenalan. Jadi nanti kita share biografi dari para tokoh. Satu konten berarti satu tokoh biografi, dan nanti para pemirsa bisa mengenal lebih dekat para masyayikh atau para alim ulama atau para tokoh tersebut siapa, ya itu nanti dari biografi ini akan mengarah, oh ternyata yang dimaksud biografi adalah beliau Kiai Haji siapa. Mengenai biografi yang konten pertama kali ini, beliau ini seorang habib. Jadi nanti para pemirsa ini untuk diajak untuk mengenal dengan cara menebak atau menjawab siapa yang dimaksud dari biografi yang disampaikan. Itu. Untuk biografi yang dibahas di sini adalah satu,
Beliau ini seorang habib, usia 59 tahun. Sebelumnya perlu diketahui, adanya habib, ada sayyid. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya, panggilannya Y. Itu sebenarnya apa? Habib, sayyid, Y. Ya memang ada yang mengatakan habib ini karena kecintaan, tapi secara umum dipaham habib itu adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Oke, saya tidak bahas ke situ. Yang pada intinya habib yang dimaksud di sini adalah habib keturunan Rasul. Beliau adalah seorang habib keturunan Rasul, usia 59 tahun. Lahir 20 September 1961 di kota Surakarta, dekat Solo. Beliau putra seorang habib juga, karena habib pasti keturunannya juga habib. Terus ada yang tanya, ya kalau perempuan berarti habibah. Begini, seorang habib kalau punya anak laki-laki, ini otomatis menjadi habib. Nah, anaknya kalau punya anak laki-laki berarti jadi habib juga. Tapi berbeda, seorang habib mempunyai anak perempuan, benar itu habibah. Tapi anak perempuan ini kalau mempunyai anak laki-laki, ini sudah tidak habib. Nah, itu kepahaman kami sebatas itu. Jadi habib ini prah turun temurun laki-laki dari Rasul ke perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini turun ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus turun nanti laki-laki terus. Kemudian kalau perempuan ini maka berhenti pada terah di atasnya. Bapaknya habib, anaknya perempuan, maka anaknya lagi nanti sudah tidak habib atau habibah tidak. Nah, beliau adalah seorang habib, usia 59 tahun, lahir tanggal 20 September 1961 di kota Surakarta, putra dari Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf. Selain beliau putra dari Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf, beliau ini adik seorang imam masjid Jami' di Masjid Assegaf di Pasar Kliwon Surakarta sana. Nah, yang kakaknya atau kakak daripada habib yang kita bahas ini bernama Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir bin Muhammad Assegaf. Beliau adalah kakak dari habib yang kita bahas. Sedikit cerita dari habib yang kita bahas di sini. Beliau di saat kecil, jadi menurut info yang kami dengar atau kami ketahui, beliau ini tidak pernah nyantri seperti di pondok-pondok Lerboyo, Tebuireng, Pacul Guang, atau pondok-pondok yang seperti itu tidak. Akan tetapi beliau ini selama pada usia masih SD ini khidmah di Masjid Assegaf, yaitu khidmah itu ngepel, nyuci lantai itu, sama nyapu. Kemudian walaupun untuk usia kecil, beliau mengikuti pendidikan taklim di masjid tersebut. Ini diantara keistimewaan beliau pada waktu usia kecil. Memang tidak hidup di pondok sebagaimana para santri sampai sekian tahun tidak, tapi dengan di Masjid Assegaf itu beliau mendulang ilmu dari masjid taklim yang diadakan di sana. Yang kedua,
beliau ini sangat dikenal di Indonesia utamanya karena gaya dakwah beliau yang sangat diminati, yang sangat digemari baik kalangan tua, remaja sampai anak-anak. Ini semua fan kepada beliau karena gaya yang disampaikan ini dengan menggunakan metode sholawat. Jadi setiap kali sholawat atau mengadakan suatu event sholawat ini sampai jutaan, ribuan sampai jutaan bisa-bisa, saking banyaknya. Nah, itulah sekilas dari tokoh yang kita bahas kali ini. Silahkan sampean tebak siapa tokoh tersebut, dan di sini juga kita sediakan gambar foto beliau. Ini adalah tokoh yang kita bahas di sini. Ini nanti silahkan. Ini adalah namanya. Ini diupayakan nama lengkap ya, nama lengkap. Jadi nama beliau dan nama bapaknya seperti tadi, Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir. Itu saja udah. Karena ini memang niat kita adalah hanya sekedar supaya kita ini bisa lebih mengenal dekat kepada beliau-beliau, para alim ulama, para bayai-bayai, para habib-habib, para habaib. Itu adalah tujuan didirikannya konten ini. Terima kasih sudah berkenan melihat konten ini, dan kami harapkan doa semoga konten ini atau channel Ta'aruf channel ini bisa tetap bermanfaat dan lebih berguna serta lebih bermanfaat lagi, dan akan insya Allah untuk ke depan ini ada pengenalan dari baik ulama yang masih hidup ataupun ulama yang sudah meninggal, supaya generasi yang mendatang ini tetap bisa mengenal dan tahu sejarah beliau-beliau, sehingga bisa mengikuti sirah atau perjalanan atau bagaimana perjuangan beliau. Kita masih ingat, nah, kalau Bung Karno mengatakan jas merah jangan melupakan sejarah. Seperti apa sulitnya perjalanan syiar dari para bayai-bayai, para alim ulama. Kiranya cukup sekian, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk jawaban kami tunggu di kolom komentar. Silahkan dibaca kolom komentarnya. Dari kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.